Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang definisi dari paduan suara untuk lebih membuka wawasan teman-teman ekskul paduan suara yang terutama yang baru bergabung juga. Seperti apa sih paduan suara itu? Ya, jadi paduan suara itu akar katanya memang sudah diartikan ke Indonesia. Artinya kalau bahasa Inggris ada di choir dengan tulisan CHOIR, choir. Kemudian juga kalau dulu di bahasa Belanda ada namanya koor, KOR. Itu yang mungkin juga sering disebut oleh beberapa orang tua kita menyebut, oh kamu ikut apa, ikut koor, seperti itu ya. Itu koor itu maksudnya paduan suara itu sendiri, itu berasal dari bahasa Belanda kalau koor. Kalau bahasa Inggrisnya ya choir. Kemudian dalam paduan suara ada pembagian suara, pastinya berdasarkan jenis kelaminnya. Ada suara soprano, suara alto, suara tenor dan bass. Soprano dan alto itu untuk yang perempuan, soprano yang suara tinggi, alto yang lebih rendahnya. Kemudian ada tenor dan bass, itu tentu saja untuk suara laki-laki. Tenor untuk suara range-nya yang lebih tinggi, kemudian bass untuk range suara laki-laki yang lebih rendah. Paduan suara, kelompok paduan suara sendiri dipimpin oleh seorang dirijen atau konduktor. Mungkin teman-teman sudah tahu ya seperti apa sih konduktor itu. Pastinya banyak juga macam-macamnya syaratannya jadi konduktor seperti apa. Jadi tidak sembarangan orang bisa jadi konduktor, tapi semua orang bisa mempelajari untuk bisa menjadi seorang konduktor. Oke. Selanjutnya jenis paduan suara ada berdasarkan suara. Ada 4 di sini. Ada mixed choir, male choir, female choir, dan children choir. Nah, sementara untuk teman-teman di SD ini adalah ukurannya termasuk di children choir, yakni paduan suara anak-anak. Karena memang rentang umurnya teman-teman masih di bawah 15 tahun ya, itu masih termasuk anak-anak. Jadi suaranya anak-anak. Pasti beda ketika teman-teman sekarang mungkin usia SD, kemudian nanti dengan SMP pasti ada perubahan suara, terutama untuk laki-laki pasti ada perubahan suara. Itulah kenapa digolongkan sendiri ada paduan suara anak-anak, children choir. Kemudian ada male choir, tentu saja adalah paduan suara laki-laki. Female choir, paduan suara perempuan. Dan campuran antara kedua paduan suara male choir dan female choir, laki-laki dan perempuan, jika digabungkan menjadi satu adalah mixed choir atau paduan suara campuran. Jadi terdiri tidak hanya laki-laki saja atau tidak hanya perempuan saja, tapi campur ada perempuan dan laki-laki. Selanjutnya jenis paduan suara berdasarkan jumlah penyanyi ya. Nah, paling kecil dulu, dari yang paling kecil adalah ada grup vokal. Ini paduan suara atau kelompok bernyanyi yang ya range-nya itu antara tiga orang ya. Karena kalau satu itu solo, dua itu duo atau duet seperti itu, kemudian kalau tiga itu trio lah. Itu sebenarnya sudah masuk untuk kelompok paduan suara. Jadi paling tidak 3 orang sampai 10 orang itu masih termasuk grup vokal. Banyak juga contoh-contohnya kalau di Indonesia dulu ada seperti Smash, ada mungkin kalau perempuan ada Cherry Bell seperti itu. Atau di teman-teman di K-pop juga kan banyak juga termasuk grup vokal, karena jumlahnya sekitaran 5 sampai 10 orang itu masuk grup vokal. Kemudian selanjutnya juga ada paduan suara kecil dan paduan suara besar. Nah, paduan suara kecil ini ya di atasnya 10. Jadi anggaplah range-nya 10 sampai 50 orang. Itu termasuk paduan suara kecil karena ukuran standar juga seperti itu, paduan suara kecil. Jadi seperti kalau teman-teman di sini anggotanya, kemarin saya absen untuk di SDN Jemur Sari ini, Jemur Wonosari 1 ini ada sekitar dapat 35 orang ya. Nah, itu termasuk paduan suara kecil secara jumlahnya ya. Kalau mau yang lebih besar, paduan suara besar ya bisa saja lebih dari 50 atau lebih dari 60. Seperti saya juga pernah tampil 200 orang lah, itu termasuk paduan suara besar. Dan tentu saja tidak mudah untuk mengatur paduan suara dengan jumlah yang banyak. Kemudian selanjutnya ada jenis paduan suara berdasarkan tempat atau lembaga. Ada paduan suara gereja yang tentu saja pastinya disatukan karena ada bertemunya karena di gereja, seperti teman-teman yang mungkin ibadah setiap hari Minggu itu, kemudian ada kelompok paduan suara yaitu paduan suara gereja. Kemudian ada juga paduan suara sekolah teman-teman ini sekarang
disatukan karena satu sekolah, di paduan suara sekolah. Jadi tergantung tempat bertemunya atau lembaganya atau instansinya, institusinya. Ada paduan suara mahasiswa, barangkali nanti suatu saat teman-teman ketika sudah mahasiswa, sudah kuliah, kemudian gabung di kelompok paduan suara mahasiswa atau PSM biasanya, yaitu kemudian yang lain juga ada paduan suara umum atau komunitas. Jadi tidak tergantung tempat. Misal, oh aku kuliah di Universitas A, kemudian ada punya teman dari Universitas B, C, kemudian dan lain-lain, ada yang juga nggak kuliah tapi kerja, kemudian kumpul jadi satu, itu jadi termasuk paduan suara umum atau paduan suara komunitas. Seperti itu teman-teman, sekilas tentang pengertian paduan suara serta jenis-jenis dari paduan suara. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat untuk mengikuti segala kegiatan di Ekskul Paduan Suara. Terima kasih dari saya, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.